banget sana di TV begitu. Sabar. Gua bilang sama orang-orang TV, gua bilang gua punya ide begini. Gua nggak dipakai orang lain, dipakai sana. Yes, brother and sister, hari ini sih brother and sister. Kan Yoi brother. Iya brother, iya benar. Hari ini gua kedatangan tamu yang besar banget betisnya. Sahabat gua udah lama banget, kita udah kenal udah berapa lama ya sananya? Oh, udah lama banget. Oke, Gilang Dirga. Nah, Oke, dari betis kelihatan gede, paha gede. betul, dan hari ini gua diundang buat bikin semua makin gede. Iya, gitu. Jadi hari ini gua udah spesial banget karena gua tahu dia ini bakalan datang karena kita temenan juga udah lama banget. Jadi gua udah tahu apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Yang paling dia suka itu adalah ini nasi padang. Wah, ini the best ini nasi padang ini sampai ada. Hari ini kita review nasi padang aja. Oke, siap. Karena gue bingung mau konten apa. Nah, enggak, maksud gua gini, benar kalau lu mau review nasi padang, lu kan punya nasi padang. Iya. Lu bisa keliling seluruh Indonesia. Oke, siapa tahu gue diundang nasi padang, gue punya restoran nasi padang. Amin. Ya kan? Kita bukan ya. Kita buka. Nah, jadi kebiasaan kita nih waktu syuting sketsa, Komo itu selalu bawa nasi padang itu banyak banget. Jadi dia beli, lu tuh sekali beli 4 gitu ya sana. Iya, jadi makan itu bareng gitu. Makannya bareng-bareng. Makannya bareng dicampur Bener. gitu, jadinya berasa nikmatnya gitu. Nah, oke, sambil bisa dilihat juga mungkin apa nih panggilannya, brother and sister ya. Iya. Jadi- suka lu aja sana. Gua tadi juga Coy. baru ingat brother and sister. Kalau gua di YouTube gua tuh panggilannya Choyers. Coyers artinya apa tuh? Coy, dari coy. Dari coy. Terus habis itu, lu masukin kemana nih? Ini digabungin gini. Gimana sih caranya? Oh, ini yang sering dilakukan Komo pada waktu Oke. kita syuting sketsa. Kalau ini kan dia masih terpisah nih, belum nyatu. Nah, ya terus? kan? Nah, baru diginiin ya kan. Wah, ini the best. Nasi padang, isinya kikil dan lain-lain. Kita bisa kan sambil makan ini, gua udah lapar banget loh ini. Iya, sama aku juga udah makan. Gua boleh makan duluan kayak ini? Boleh. Sambil ngobrol ya, nggak apa-apa ya? Ini dari tadi si Ade lama ngesetnya si Ade. Tapi maksud gua kan dulu orang Padang sana. Tapi kenapa lu suka banget sama nasi padang? Bukannya harusnya lu bosen ya? Nah, itu dia kekuatan nasi padang itu Kekuatan nasi padang. tinggi sana. Jadi nasi padang itu nggak akan pernah ngebosenin sana. Ya enggak? Kok gua pernah bilang ke gua kalau dia udah makan nih misalnya udah kenyang lah gitu. Tapi kalau ada nasi padang di depan dia tetap makan. Kalau susah. Nasi padang itu. Ini kalau gua sama Gilang itu kenal udah berapa tahun ya? Sekarang 2020 udah berapa tahun? Udah 10 tahunan kan? 10 tahunan lebih ya sana. Tapi pertama kali gua kenal sama lu udah terkenal. Emang iya ya? Lu udah punya program lu dulu. Sebelum lu sama gua lu udah punya program sendiri. Oh, ada The Rings ya kalau nggak salah. Awal lu dari Bengkulu ke sini itu sebenarnya lu udah langsung casting atau gimana? Kalau gua kan ada perjalanan ininya dulu apa kerja di kantoran dulu gitu atau apa? Kalau gue itu awalnya itu kan gue emang niat gue nggak mau di Bengkulu deh pokoknya karena abis tes akmil kemarin waktu itu kan gue tes akmil gue akmil terus kan gue nggak lolos terus gue ngerasa Kenapa nggak lolos? karena adalah satu dan lain hal belum nasib lah intinya gitu kan akhirnya gue nggak lolos terus gue ke Jakarta gue tuh pengen kuliah karena gue ngerasa gue nggak bisa berkembang kalau di daerah gue harus ke Jakarta akhirnya ada lomba pemilihan model Indonesia gue model sana Oh model, anak kaya. gue catwalk dulu Oh catwalk. akhirnya setelah ikut lomba itu gue dilihat sama kayak pencari bakat gitu ada Mas Muji dari Multivision dulu ya gitu loh. Nah dia yang nawarin gue untuk main di beberapa FTV casting gitu-gitu akhirnya dari situlah gue casting audisi sampai casting buat sinetron dulu. awalnya iya buat sinetron tapi ngomong-ngomong nih nasi padangnya enak ternyata ini sederhana yang di mana sih? Ini Kemang. Di Kemang. Sederhana Kemang. Harganya pun juga masih bersahabat sih. Jadi buat sederhana undang kita juga nggak apa-apa. Benar ya. kikilnya lembut, hasilnya lembut, sambelnya enak, padu-padannya pas. Oke, balik lagi ke gue ya. Jadi setelah dari sana, gue dapet info ada casting extravaganza waktu itu. Tunggu, jadi lu udah
Udah mulai sinetron, acting sinetron, baru habis itu kayak Extravaganza. Iya, betul. Itu udah ada manajemen atau freelance gitu? Waktu itu gue dimanajerin, ada Ari Widayanti namanya. Gue masuk Extravaganza 3 bulan bungkus. Extravaganzanya? Terus gue dipindahin lagi ke program Desi Show. Terus sebulan bungkus. Habis itu gue pindah ke program apa lagi? Gak lama bungkus. Jadi dulu tuh di Trans nama gue, wah ada Gilang nih, wah bungkus lagi program kita dulu gitu. Terkenalnya gitu ya. Habis itu, tapi Extravaganza setelah itu lu udah dikontrak sama Trans dong berarti? Udah 3 tahun. Oke. Berarti udah artisnya Trans gitu ya? Udah artis Trans. Waktu itu kontrak gue tuh sebelum dikontrak 500.000. Terus dikontrak sama Trans TV 1 juta, tahun kedua naik 1.500.000. Sampai tahun ketiga kan naik-naik. Yang waktu ketemu sama lu di sketsa itu gue udah gak kontrak. Oh itu lu udah nggak kontrak? Udah habis kontrak itu? Udah habis kontrak. Udah habis kontrak. Nah habis itu lu ada The Rings juga kan? Ada The Rings. Ya pokoknya duit gue tuh waktu itu alhamdulillah tuh banyak pas di The Rings lah. Kayak gitu, jadi ada masukan per hari kan. Karena kalau yang lain tuh seminggu sekali. Habis dari The Rings baru lu sketsa ya? Satu lagi sana, nasinya. Enak ya? Bener lah. Nah kalau lu di TV, bukan dari TV dong lu, dari film dong? Enggak, gua dari iklan. Oh bebek. Enggak, Sempurna Hijau dulunya rokok. Oh awal tuh Sempurna Hijau? Iya, Tepui. Lu nggak tahu ya? Kan tadinya kan gua berhenti kerja sama om gua. Oh iya, dari kantor om gua. Kenapa gua sampai ada di TV? Gua lagi nongkrong sama temen gua di Bandung. Terus abis itu gua ngeliat billboardnya si Ringo, Maybe Yes Maybe No, ingat ya? Oh iya, iya. Gua nongkrong malam-malam di Monumen Bandung. Terus gua bilang sama temen gua, itu kok ada billboard gede banget, ada lampunya terang banget ya kalau malam-malam ya. Gua pengen deh foto gue juga ada di situ. Diketawain gua sama temen gua. Diketawain, woi mimpi lu, monyet lu, gitu. Mana mungkin lu bisa ada gini gitu ya kan. Habis itu ya itu kekuatan doa kan, karena itu datang dari hati kan. Iya. Gua Jakarta ketemu sama temen, ternyata dia casting iklan apa segala macam, dalam 2 bulan muka gua se-Indonesia sana. Yang itu kan, Aksis kan? Enggak, Sempurna Hijau itu. Iya, Sempurna Hijau itu. Dalam 2 bulan. Nah, ini gua waktu di sketsa sama Gilang ini, jadi kita pernah syuting luar kota, kamar kita gede banget. Surabaya ya? Di antara artis-artis yang lain, kamar kita yang paling gede, mungkin nggak tahu kenapa. Karena mungkin lu nya gede juga, panjang banget ya. Kamar gua panjang banget beneran. Karena di hook ya. Karena di hook. Kamar gua itu 10 meter sendiri. Gede banget, beneran gede banget. Jadi lu bisa lari-larian gitu. Jadi gua masih gila di pintu tuh lari, ya gitu ya kan. Jadi waktu itu gua syuting di mana, dia di Bromo. Dia syuting di Bromo dia. Lu di Suramadu. Iya, dia di Bromo. Habis itu pulang-pulang, lu duluan nyampe di kamar. Ya. Dia udah menggigil gitu, tapi badannya penuh hijau gitu lah. Lu ngapain sana? Badan gua nggak enak banget, gua di Bromo jadi Hulk. Lu bayangin ya brother sister ya. Jadi di Bromo itu kan dingin banget, apalagi waktu itu take-nya jam 3 sore, menjelang dingin-dinginnya banget tuh. Terus director tuh ngejadiin gua Hulk waktu itu. Dan ceritanya tuh dikit sebenarnya, cuman Bang Oding datang terus, ini apa nih hijau-hijau? Wah mungkin ini fosil kayak begitu kan. Siapa bilang fosil? Itu kotorannya itu, ada gitu. Gua jadi Hulk, itu kotoran saya gitu-gitu. Enggak, tapi kenapa lo nggak sampai bersin dulu gitu si Hulknya itu? Nggak sanggup sana. Gua tuh dari Bromo ke hotel di Surabaya aja udah berapa jam kan. Nah itu gua udah demam. Terus pas pulang tuh gua nggak sanggup lagi, gua tidur dulu. Itu perjuangan banget tuh sketsa itu, tapi seru. Iya. Nah habis dari sketsa lo udah langsung kemana sih? YKS ya? Enggak. Habis sketsa itu gua masih ada program bagi-bagi berkah. Oh iya. Bagi Berkah. Alhamdulillah. Terus setelah dari program itu dari Hendrik sama dari Hendrik Lovor namanya. Setelah itu kosong tuh. Tiba-tiba nggak ada. Terus gua ngerasa kayaknya gua udah nggak mungkin di TV nih. Gitu waktu itu. Terus gua siaran radio di Prambors. Kita berdua. Gua ya. Itu lu masih ngekos di Mampang waktu itu ya?
Masih mampan ya. Sambil Jeep Rambo, dapatlah gue program sesekali dari Trans TV gitu kan. Terus akhirnya si Bekti keluar, gue gantiin dia. Bekti kan sama gue, sama lu karena Bekti schedule-nya ada waktu itu. Jalan dari sana, gue akhirnya masuklah ke YKS. YKS baru menggeligar banget ya. Wah gila, cuma semua artis pengen masuk situ kan waktu itu. Tapi waktu itu lu udah impersonate ya? Sebenarnya kalau impersonate udah lama ya? Udah lama, tapi baru ke expose banget pas YKS. Oh, karena di situ tuh emang digali banget buat gitu ya. Bener. Buat konten gitu ya. Betul. Setelah dari YKS, alhamdulillah gue dapet asli atau palsu. Oh iya, bener. Gue langsung di situ ya, Trans 7 ya. Alhamdulillah sih. Dan waktu itu Helmi Yahya ngomong, gue nggak mau kalau hostnya bukan Gilang. Gue pernah juga dipanggil sama Mas Helmi. Terus? Waktu yang di Antv kita. Oh yang ini, campur-campur di Pakupo. Iya itu. Habis itu kan gue dipanggil juga tuh sama Mas Helmi. Terus gue dikasih program buat RCTI tapi bentar doang. Oh iya. Reality show juga. Realitiannya. Tapi lu nyaman di reality berarti ya sana? Ngarahnya ke sana sih gue. Ngarahnya ke sana gitu kan. Tapi lu kan acting lu bagus juga, film lu juga banyak. Ya nggak ada arahnya ke situ. Iya. Terus sekarang kan mana arahnya aja dulu ya kan? Duit ya? Balik-balik ya? Tapi kalau acting karena gue sekolah acting. Dia itu kan? Bang Eka kan? Karena gue sekolah acting makanya gue paham acting gitu. Tapi kalau dari passion, lu sendiri sebenarnya suka acting apa suka reality? Gue aktor sana, ini role film karena. Yo, benar juga ya. Berarti kalau disuruh milih sih tetap pengen film ya, aktor ya. Aktor, mudah-mudahan nanti kan bisa ketemu sama film yang pas, yang skripnya bagus. Tapi corona ini anjing nih, gue kesel. Karena gue nggak bisa ngapa-ngapain kan, syuting juga lagi nggak jalan ya. Alhamdulillah YouTube masih jalan. Iya benar-benar. Corona mah semua orang juga kena dampak sana. Tapi ini gue sama Gilang dulu gue pernah punya klub mobil. Gue pernah punya klub mobil berdua sama dia. Klub mobil isinya berdua gimana? Klub mobil apaan? Nama apa ya, punya nama nggak sih kita dulu? Karena mobil kita bareng sama. Gua warna merah, dia warna biru. Klub mobil Aerio. Si Bimo udah bagus ya waktu itu ya mobilnya. Bimo udah Vitara waktu itu. Dia sombong dia. Bimo yang badannya kotak-kotak gitu. Dulu mah dia dengan kita tuh suruh tukang beli rokok dulu. Anjing. Dulu tuh bencong dia. Sekarang pada mau kotak-kotak ya, sekarang kita yang bencong. Gitu. Nah kalau impersonate ini, lo awalnya itu emang jauh dari YKS atau emang udah dari lama dulu? Dari lama. Sebenarnya dari SMP sana, awal mula itu cikal bakalnya. Yang bikin itu kenapa? Kan biasa kalau kita sekolah suka ada guru yang nggak masuk, suka ada guru yang lagi sibuk di kantor telat. Terus gua tuh niruin mereka. Terus pada suka anak-anak, ya udah asal muasalnya dari situ. Terus makin di sini. Oh berarti anak-anak udah ngerasa kalau itu udah mirip dulunya. Gaya ngajarnya dan lain-lain. Terus mulai lu kembangin ke yang lain ini segala macamnya sejak di entertainment. Jadi YKS itu memacu gua banget untuk explore. Tapi yang dulu itu ada namanya SoundCloud. Iya. Tapi lu kalau nggak salah kan dulu juga udah nyoba-nyoba itu juga kan, nyanyi-niruin segala macam juga kan gitu. Tapi benar-benar lu seriusin banget dan lu dalamin banget pada saat YKS itu. Pada YKS. Jadi YKS kan kita benar-benar di-push kan. Lah lu nanti bisa niruin ini nggak bisa. Ini bisa nggak bisa gitu. Terus lah besok tiruin ini ya karena bintang tamunya ada ini. Oke, gue gitu waktu itu kan. Jadi memang tereksplor dengan baik pada waktu di YKS. Tapi startnya itu udah dari SMP. Tapi ini banyak mungkin orang-orang yang nggak tahu kalau Gilang Dirga itu punya banyak lagu, punya banyak single. Pasti banyak, udah berapa banyak sih lagu? Kalau dihitung-hitung ya, yang udah gua buat ada kali. Enggak, yang udah rilis. Yang udah rilis sih baru 4 atau 5 sana. Dan soundtracknya Kata Kamu Putus Goodbye itu dia yang nyanyi. Gua nyanyi. Tapi ya Bang Emil. Lagunya Bang Emil. Itu sama Andel juga ada.
Sama Ander ada ini apa? Aku cinta Indonesia. Benar-benar cinta. Aduh sayang banget Ander balik ke Padang ya. Nah, sebenarnya lu main film juga banyak film lu. Lu masih lapar nggak sih? Enggak ya? Enggak, udah lu masih mau. Enggak lah, kenyang gue. Soalnya lu main film juga. Ya sudah pasti. Komedi juga. Terus nyanyi. Nah sebenarnya yang benar-benar dari hati lu sebenarnya itu apa? Gue tuh kan banci tampil sana. Jadi selama gue bisa tampil, orang seneng, gue dapet duit, gue jalanin. Enggak, maksud gue yang datang dari hati lu banget gitu. Kalau gue kan datang dari hati gue banget. Gue tuh pengen main film yang wah gitu, dan gue bisa mewujudkan dan mengaplikasikan skrip itu dengan benar gitu. Mungkin kalau dari urutan ranking ya, gue tuh pertama pengen banget jadi penyanyi. Kedua, gue pengen banget jadi aktor. Ketiga, baru gue pengen banget nge-MC. Tapi sekarang yang gue jalanin adalah nge-MC-nya itu. Ya udahlah. Berarti sekarang musik itu sebenarnya lu simpan dulu, lu keep dulu. Nggak keep juga sih, tetap gue jalanin sesekali gitu biar orang tahu aja kalau gue juga punya karya di musik gitu. Lo tau nggak gue beberapa kali diundang buat off air nyanyi sana. Lo tahu gua di luar kota ya? Iya di luar kota ada off air nyanyi terus sama impersonate. Iya. Nah orang kan taunya gue impersonate kan. Nah sekarang itu kekurangannya adalah ketika gue lagi pengen cover doang pakai suara gue, orang nggak mirip kak. Gue nggak niat impersonate. Nah itu menjadi masalahnya karena orang kan udah taunya kalau lu niruin suara orang gitu. Tapi orang sebenarnya juga nggak tahu suara lu itu yang mana gitu. Bener. Susahnya lu tuh gimana buat ngebedain suara orang sama suara lu? Gua tuh sangat terinspirasi sama Justin Timberlake. Oke. Jadi kalau misalnya Misalkan Mamira, iya itu banget. Gua tuh Justin Timberlake banget dan sama kayak Yudi juga. Jadi pada intinya ketika orang nanya, "Lan, suara lu kayak gimana?" Ketika gua nyanyiin, nggak asik kan gitu kan anjing. Nah terus lu kalau dibilangin sama orang kayak gitu lu akhirnya kesel atau gimana San? Ya enggak lah, gua nggak pernah kesel lah gua yang gitu-gitu. Ya tapi untuk menciptakan karakter suara sendiri lu jadi ngerasa susah atau gimana? Awalnya iya. Sebenarnya itu bagus banget pertanyaannya. Jadi maksud gua ketika gua harus ngasih tahu ke orang kalau gua tuh beda loh suaranya gitu. Ini masih ada satu sana. Ini masih ada satu ya. Ini sederhananya by the way enak banget ini di Kemang ya. Ini enak banget kikilnya tadi. Dan 1 sampai 10 berapa? 12 Wow, 12. Tapi sambalnya kurang pedas buat gua. Sambalnya Karena kurang kan pedas. gua harus nampol kan. Ya. Dan tadi dagingnya juga enak banget. Ini kalau gua pergi juga ini berarti kosong nih, nggak ada yang ini berarti. Enggak ini dia. Oh, ada. Oke. Kayak begitu sana. Nah, jadi lu untuk menciptakan karakter suara lu sendiri kesusahannya di mana? Kesusahannya gini, awalnya ya, gua mikir ini gua kalau nyanyi kayak begini kenapa jadi mirip si Anu? Iya. Kalau gue pakai suara gue sendiri ini kenapa jadi mirip si itu gitu loh. Dan image dari gua sendiri emang yang tadi gua bilang. Ketika gua nyanyi orang udah mikirnya, oh lu mau impersonate, padahal enggak gitu. Susahnya gue di situ. Image jadinya ya. Image-nya begitu. Tapi sebenarnya karena emang lu udah terlalu sering nyobain suara orang, jadi otak kirinya lu jadi langsung nangkap ya kalau Gitu. kayak gini, gue suaranya gini. Lu mau minum? Enggak, wastafel di mana wastafel? Oh, wastafel di mana? Sini. Ya, tapi lu jangan tinggalin ini dong. Ini kan YouTube lo ini gimana ini? Nggak apa-apa. Biarin ini ada kamera satu lagi. Channel gue mah kameranya banyak. Amazing. Ayo ikut follow. Ntar lu main ke konten gue ya. Bunda Dona ya. Oh Bunda Dona, dor. Jangan mancing. Enggak kan gue nembak lu. Oh, Gitu. Oh iya. Nah tapi ini sebenarnya kan orang udah tahu kalau impersonate di Indonesia itu pasti nama yang teratas itu adalah Gilang Dirga. Iya. Biasanya lu penyanyi bawa segala macam. Sekarang gua ngetes lu dan nantangin lu coba kalau suara kartun. Suara kartun? Ya, Upin Ipin sama Unyil lagi jalan naik motor berdua kena tilang sama polisinya siapa ya enaknya ya? Polisinya siapa lagi ya kartun ya? Upin Ipin, Unyil, siapa lagi ya? Kartun SpongeBob. Siapa? Shinchan. Polisinya Shinchan, bener Adis. Polisinya Shinchan, ya kan? Si Unyil yang punya motor nih. Oke, Unyil punya motor ngajakin temennya si Upin.
mau beli nasi padang, nggak pakai helm, nggak pakai masker. Lu bisa bunuh gua aja nggak? Panjang banget cerita lu kayak film. Kalau gua bikin jadi skrip gimana? Siapa tahu ada produser. Iya kalau produser mau bayar kita. Kalau dia ngambil ceritanya aja gimana? Gua sering banget sana di TV begitu. Gua bilang sama orang-orang TV, gua bilang gua punya ide begini. Gua nggak dipakai orang lain, dipakai sana. Dunianya memang kayak gitu. Dunia itu merasa. Gua sering banget sana ya. Gua syuting pilot program, ketika udah jalan bukan gua yang dipakai. Udah nego, udah deal dan lain-lain, udah masuk di jadwal. Pas jalan yang dipakai Omes. Aduh. Nah, coba si Unyil ngajakin Ipin gitu. Gimana sih Unyil? Suaranya. Upin, aku ingin mengajakmu. Ayo kita jalan-jalan dengan motor baruku. Betul. Diajak nih naik motor. Wah, jalanan sore ini enak ya, adem. Dia mau beli nasi padang nih si Unyil nih. Unyil, macam mana kalau kita beli nasi padang? Saya nak beli ayam goreng. Udah stop polisi, Sinchan polisinya. Selamat siang. Mau kemana kalian tidak pakai helm? Kalau tidak pakai helm, nanti Bu Guru Yoshinaga akan marah. Udah itu dah. Berarti emang semuanya lu bisa ya? Enggak juga, tadi itu nggak terlalu mirip, tapi setidaknya gue mencoba. Nah tapi buat sebenarnya dasar dari proses itu apa sih? Observasi. Ini banyak orang yang bilang apa sana itu sebenarnya sana itu adalah kata saudara untuk daerah Minang ya gitu, daerah Sumatera. Nah sebenarnya akar untuk lu bisa memproses segala sesuatu itu dari mana? Observasi. Jadi ketika lu lihat, yang pertama gue lihat adalah cara orang ngomong. Cara orang ngomong itu beda-beda soalnya. Iya, Cara dia narik nafas, kapan dia mengeluarkan tekanan yang tinggi. Kayak lu gitu ketika bawain acara kan, oh nggak bisa ini kita harus gitu. Itu intonasinya barusan kayak Ahok ya. Maksud gua intonasi lu ketika membawakan acara tuh pasti beda gitu. Cara ngomong lu dan lain-lain. Logat lu itu gua harus tahu dari mana. Ini orang Minang. Oh, berarti ini ada cekokannya Iya, gitu, jadi segala macamnya. Jadi sempat menarik juga. Jadi di kontennya Rina Nose kemarin gua tuh mencoba untuk menirukan karakter cewek, dia menirukan karakter cowok. Iya. Kita berdua nih. Ketika dia baru ngambil nafas kayak gini, gua udah tahu dia mau niruin siapa. Karena itu yang kita pelajari, proses itu yang kita dalami. Dan orang-orangnya pasti lu pun juga udah mulai paham ya. Iya. Sini gini nih gitu. Betul. Karena orang-orangnya itu. Secara basic sebenarnya kalau misalnya mau dilihat secara kurikulum itu ada, bisa kita pelajari sama-sama. Tapi kalau misalnya kan sekarang udah mulai banyak juga nih personel inisial segala macam. Nah, lu sendiri ngerasa tersaingi nggak sama kedatangan mereka? Oh iya. Iya. Gini, pertama Akhirnya lulus banget. Bilang enggak buat pencitraan. Oh, enggak dong. Gua merasa tersaingi tapi saingan sehat ya. Oke. Jadi gua ngerasa ada tuh satu orang tuh yang gua salut banget emang pas dia muncul, Christo Immanuel itu the best menurut gua. Okay. Tapi dengan adanya dia, akhirnya gua terpacu. Oke, terpacunya. Kalau gua nyaman di satu titik sana, gua nggak akan berkembang. Tapi dengan adanya dia, gua terpacu untuk jadi lebih baik. Jadi menurut gua saingan itu harus. Iya. Lihat BMW. Iya. Setiap BMW ngeluarin sesuatu, Mercy ngeluarin sesuatu. Begitupun sebaliknya. Jadi saingan-saingan itu perlu menurut gua. Ya karena kalau terlalu nyaman di zona nyaman, Itu, itu iya. akan bikin hidup kita jadi berantakan. Betul. Oke, siap, thank you banget Sana. Thank you, Sana. Nanti kapan-kapan kita makan nasi padang lagi Sana. Ayo dong, kita keliling Jakarta, keliling Indonesia. Nanti gua akan ketemu sama Bunda. Der. Oke, thank you brother.